Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling, di mana dosen pengampu mata kuliahnya Dr. Andes Darmawati MPD. Yang pertama itu bagian A, di mana landasan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh konselor, selaku pelaku utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Landasan filosofi adalah filosofi merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Dari berbagai aliran filsafat yang ada para penulis barat. Pada berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat atau Viktor Frankl, Patterson, Alasdair, Lucas, Thomson, dan Rudolf dalam Brighton 2003 telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirinya. Manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk, dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan. Manusia memiliki dimensi fisik, psikologi, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. Selanjutnya, bagian B, landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bagian C, landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Agama atau religion berasal dari kata religio, berarti tip up. Dalam bahasa Inggris, religion dapat diartikan having a God atau the sacred power. Secara umum, di Indonesia, agama dipahami sebagai sistem kepercayaan, tingkah laku, nilai, pengalaman, dan yang terinstitusionalisasi, diorientasikan kepada masalah spiritual yang diterapkan dalam sebuah komunikasi dan diwariskan antar negara dalam tradisi. Ditegaskan pula oleh Muhammad Surya 2006 bahwa salah satu tren bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual, berangkat dari kehidupan modern dengan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan ekonomi yang dialami bangsa-bangsa barat, yang ternyata telah menimbulkan berbagai suasana kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan batiniah dan berkembangnya rasa kehampaan. Dewasa ini sedang berkembang kecenderungan untuk menata kehidupan
yang berlandasan nilai-nilai spiritual. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling mengimplikasikan bahwa konselor sebagai helper, pemberian bantuan yang dituntut untuk memilih pemahaman akan nilai-nilai agama dan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien atau peserta didik. Konselor semestinya menyadari bahwa memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien merupakan salah satu kegiatan yang bernilai ibadah, karena di dalam proses bantuannya terkandung nilai amar ma'ruf nahyah munkar, atau mengembangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Kemudian bagian D, landasan psikologi, di mana landasan psikologi merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah: yang pertama, motif dan motivasi; yang kedua, pembawaan dan lingkungan; yang ketiga, perkembangan individu; keempat, belajar; dan yang kelima, kepribadian. Kemudian bagian E, itu landasan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala perubahannya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Selanjutnya bagian F, landasan ilmiah dan teknologis. Yang pertama, definisi iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di zaman modern. Iptek sangatlah berguna bagi seluruh makhluk hidup, sebab iptek dapat mempermudah suatu permasalahan yang rumit. Iptek dalam lingkungan ini sudah berkembang luas di pelosok negeri, namun untuk daerah terpencil sulit dikunjungi. Seharusnya pemerintah menyalurkan dana ke daerah pedesaan supaya masyarakat pedesaan mendapatkan iptek. Yang kedua itu keilmuan bimbingan. Konseling, ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik. Sebagai layaknya ilmu-ilmu yang lain, ilmu bimbingan dan konseling mempunyai objek kajiannya tersendiri, metode pengalihan pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya, dan sistematik pemaparannya. Yang ketiga, peran ilmu dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang bersifat multireferensial, artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu yang lain. Misalnya, ilmu statistik dan evaluasi memberikan pemahaman dan teknik-teknik pengukuran dan evaluasi karakteristik individu. Biologi memberikan pemahaman tentang kehidupan kerja mania individu. Hal ini sangat penting bagi teori dan praktek bimbingan dan konseling. Lanjut yang keempat, tantangan guru bimbingan konseling dalam iptek. Salah satu tantangan guru BK yaitu dihadapi pilihan yang terus berubah, overcrowd. Para siswa sekarang lebih dahsyat lagi menerima pengarah global. Kondisi ini menuntut guru BK tak boleh ketinggalan iptek. Informasi dunia kerja, cara belajar dan
menghadapi masalah sosial harus mampu diakses guru BK lewat berbagai cara. Sekolah ataupun lembaga wajib menyiapkan SDM calon guru BK agar kompetensinya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bagian G. Landasan pedagogis. Yang pertama, definisi landasan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang biasa diterapkan dalam pendidikan, seperti landasan dalam pengembangan kurikulum, landasan pendidikan non-formal, ataupun landasan pendidikan secara umum. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksanaan utama dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh membutuhkan pondasi yang kuat dan tahan lama. Yang kedua, pengertian landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah salah satu bagian dari pendidikan yang amat penting dalam upaya untuk memberikan bantuan atau pemecahan masalah, motivasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.